warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fajri Bom di sini dalam program Bertamasya, berbicara program pemberdayaan masyarakat Dompet Duafa. Dan sekarang ini Fajri sedang berada di Rispace. Apa itu Rispace? Ada program apa aja di Rispace? Nah, langsung aja nih di sini Fajri berdua dengan narasumber kita. Yang pertama ada Pak M. Iqbal Adriansyah selaku Project Manager Rispace, dan yang kedua itu ada Pak Abdurrahman Usman selaku Direktur Institut Kemandirian Dompet Duafa. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insan muda, kita akan ngobrol langsung nih terkait dengan Rispace kolaborasi dengan Institut Kemandirian Dompet Duafa. Mungkin awal pertama perbincangan kita langsung ke Pak Iqbal nih. Pak Iqbal, bisa dijelasin nggak sih oleh insan muda nih, Rispace itu apa sih Pak? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal, udah diperkenalkan juga tadi. Cuman saya nggak familiar dipanggil Pak. Biasa dipanggil Mas di sini. Siap. Ya, Rispace itu merupakan sebuah program kolaborasi sih Mas. Jadi ada dua institusi di sana yang mensinergikan visi misinya untuk pemberdayaan pemuda. Jadi isu yang pertama kali yang kita samakan adalah isu pemberdayaan pemuda. Dan di Rispace ini kita coba mengembangkan satu pola bisnis sosial. Nah, jadi bukan pola bisnis saja, tapi pola bisnis sosial. Yaitu di mana kita mencoba menghubungkan atau gimana ya, menjembatani antara yang vulnerable kalau kita bilang, yang perlu dibantu, dengan yang memang udah secara ekonomi udah bagus lah gitu. Nah, apa yang kita tawarkan di sini? Kita menawarkan beberapa fasilitas yang memungkinkan untuk meng-create ide atau menciptakan beberapa inovasi yang selama ini mungkin tertunda nih selama pandemi. Jadi Rispace ini masih baru sebenarnya, masih 2 tahun berjalan. Jadi 2020 akhir kita ber-MOU dengan Institut Kemandirian. Kemudian di 2022 kita bisa launching karena tertunda oleh COVID. Nah, di situ kita coba menyediakan beragam program dan beberapa fasilitas yang ada gitu kira-kira. Nah, tadi Pak Iqbal menyinggung terkait menjembatani anak muda. Nah, Rispace ini menjembatani dalam hal apa nih Pak Iqbal? Nah, menarik. Kita menjembataninya dengan kegiatan keterampilan. Jadi yang sifat-sifatnya itu beraktivitas bareng-bareng gitu ya. Senam bersama apa gimana nih, kan beraktivitas bersama ya. Iya, senam juga bisa. Jadi salah satu yang kita unggulkan di sini yaitu program Makerspace. Yaitu program pengolahan kayu. Jadi kegiatannya ngolah kayu nih. Nah, nih di hadapan kita nih kan ada produk-produk yang udah kita buat bareng-bareng peserta. Jadi ini salah satu program unggulan kita, namanya One Day Class atau kelas sehari. Biasanya kalau One Day Class itu durasi berapa lama Pak? Seharian kah? Ya dari jam 10 sampai dengan sekelar-kelarnya, biasanya sih mentok sampai jam 5 sore. 5 sore? Dan peserta sendiri diajarkan terkait apa nih Pak? Kalau One Day Class itu Pak? Nah, kalau One Day Class itu kan pengolahan kayu. Nah, kita biasa tiap bulan itu menyediakan beberapa kelas-kelas yang mungkin diikuti oleh para peserta. Ini for public ya, we go for public. Nah, di situ juga di balik itu kan berbayar ya. Nah, itu kita subsidikan untuk para peserta dari alumni ataupun dari peserta Institut Kemandirian untuk juga menikmati program pelatihan di sini. Yang diolah ya buat kotak tisu, frame foto, itu mangkok gitu. Ini baru satu ya, baru One Day Class-nya. Jadi dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Kadang-kadang mereka nggak mau udah, bisa sampai maghrib tuh. Nyari sampai maghrib gitu kan. Jadi ya kurang lebih 6 sampai 7 jam lah sehari. Dan itu produknya bisa dibawa pulang, menariknya. Jadi selain diajarin, produknya udah kelar nih, boleh dibawa pulang. Waduh, insan muda ini sangat sangat tertarik sekali nih Pak kalau ngomongin, kalau misalkan bikin perabotan seperti ini yang bahan bakunya dari kayu, tapi cuma 5 jam dia bisa selesai ya Pak ya? Bisa. Yang paling susah Pak bikinnya Pak selama peserta itu membuat bahan-bahan dari kayu itu apa tuh Pak? Nah, ini tipikal ya. Jadi kalau untuk para cowok-cowok nih ya biasanya nggak ada isu gitu. Cuman kalau buat para uhti-uhti, jadi kelas kita pernah kejadian One Day Class kita semua pesertanya cewek semua.
Jadi kita juga harus ekstra gitu karena jadi sulit karena mereka nggak biasa pegang alat, biasanya seperti itu. Nah kalau produk rata-rata kita pilihkan memang tingkat kesulitannya yang beginner semua, tidak terlalu sulit. Kecuali ada juga yang kita buatkan sedikit complicated karena memang dia udah ada basic dari awal. Jadi memang di awal-awal itu sebelum public ataupun customer klien kita beli kelas, kita tampilin dulu tuh, kita rilis dulu tuh video tutorialnya di YouTube. Jadi Rispace juga punya YouTube. Kalau teman-teman Insani mau kepoin boleh mampir ke YouTube-nya Rispace gitu. Jadi kita rilis dulu nih Mas. Kita rilis dulu videonya, dia tonton, kayak gini. Oke, dia beli kelas. Oh berarti mereka milih sendiri ya? Milih sendiri kelasnya seperti apa. Maunya di mana kelasnya ya? Iya. Oke Pak Iqbal, selain ada kelas kayu juga nih Pak Iqbal ya. Iya. Apa ada kelas program-program yang lain juga Pak Iqbal? Jelas, pasti ada. Apa itu Pak Iqbal? Selain kelas kayu, kita juga ada kelas masak. Masak? Iya. Masak apa Pak Iqbal? Wah ini seru nih. Jadi kelas masak kita ini mulai dari cake, kue gitu, kemudian western food, Asian food, terutama Korean food ya. Jadi itu kelas itu kita selenggarakan sepekan 2 kali. Kita buka kelasnya 2 kali. Ya, dengan kapasitas kurang lebih 4-5 orang lah untuk satu sesi. Nah tadi Pak Iqbal juga menyampaikan juga Asian food, cake food, Korean food. Nah terkait itu semua Pak Iqbal, fasilitatornya gimana Pak Iqbal? Apakah semuanya melalui tahap kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Rispace apa gimana Pak? Nah itu kita memang sejak awal kita tuh udah punya kelas juga pelatihan. Jadi kalau kita rujuk lagi ke belakang, kita tuh udah punya chef yang udah membersamai kita dan kebetulan kemampuan dia itu mencakup itu semua gitu. Dari western, Asian sampai dengan cookie-cookie gitu dia bisa. Jadi beliau ini udah kita rekrut sejak 2018. Jadi udah cukup lama ikut kita. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, makanya kita berani buka kelas juga karena background skillnya juga mumpuni di situ. Pengalamannya. Ya. Oke. Pak, ini kan Rispace ini kan agak ke Inggris-Inggrisan ya Pak ya. Apakah Rispace ini maksudnya ada yang menaungi Pak atau gimana Pak? Baik. Jadi Rispace ini teman-teman Insani dia adalah merupakan program kerjasama yang dibiayai oleh para donor. Jadi fundingnya ini PT Ribas Internasional ya selaku holdingnya di sini itu berupaya meng-create atau mengumpulkan para donor dari Korea. Jadi sumber dananya dari Korea. Kita create, kita usahakan itu bermanfaatannya ke pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Dan kebetulan ini cocok pula dengan Institut Kemandirian yang visinya sama. Ya? Jadi kita memastikan sumbangan atau donor dari para donatur ya khususnya ya di sini saya sebutkan dari KOICA, Korean International Cooperation Agency yang udah memberikan support full ya. Kemudian ada Good People juga, Good People International itu juga organisasi dari Korea dan saat ini mereka sudah membuktikan komitmennya bagaimana intervensi terhadap pemuda kemudian kemiskinan itu dalam bentuk project seperti ini di sini. Project ya Pak ya. Project. Berarti yang sudah dihasilkan lulusan Rispace sendiri berapa tuh Pak kira-kira Pak tuh? Kalau yang berbayar, alhamdulillah ada sekitar 20-an orang. Nah, kalau yang free, kita juga open class for free, itu lebih dari 50 orang yang terdaftar. Berarti itu subsidi silang ya Pak? Subsidi silang. Oke, sekarang saya akan ngobrol nih sama Pak Abdurrahman Usman nih. Tadi kan Rispace kan dari ribatnya ya. Ribats Internasional itu kan memberikan sumbangsi. Yang dimana sumbangsi ini donasinya langsung disalurkan ke IKA ya untuk profesi ya. Nah, kalau Pak Usman sendiri nih Pak Usman nih, kita ngobrolin terkait program Rispace sendiri. Bagaimana Pak Usman? Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Nah, ini mungkin saya tadi akan bercerita bagaimana awal mula kisah kita bertemu. Mantap Pak. Ya ini harus di capture nih. harus di capture. Jarang-jarang kita bahas ini ke capture. Viral nih. Jadi memang seperti yang kita ketahui ya bahwa pandemi itu ya awal-awal 2020-an ya gitu.
Jadi itu justru awal pertama kali kita bertemu gitu. Jadi kita Institut Kemandirian tentu ya fokus programnya itu how to help ya for the young people gitu ya. Jadi bagaimana menolong masyarakat khususnya yang berusia produktif gitu ya. Tapi dari kalangan yang tidak mampu gitu. Nah, tapi kita tidak hanya ingin di situ saja gitu kan. Nah, ketika kita ingin mengembangkan program terus inovasi apa lagi yang memang kita ingin buat gitu ya. Sampai akhirnya kita bertemu gitu ya dengan Mas Iqbal dan kawan-kawan di PT Ribas Internasional gitu. Yang pada saat itu kita sudah merumuskan strategi di 2023 ya. Jadi 2020 sampai dengan 2024 itu akan seperti apa gitu ya. Nah, alhamdulillah salah satunya ketemu nih dengan teman-teman Ribas gitu ya. Nah, dalam rumusan kita ya desain kelola kita itu sampai kita punya tagline 0% pengangguran. Apa itu Pak maksudnya 0% pengangguran? Menarik, padahal ya? Di perekonomian sendiri kan setiap tahunnya kan pasti ada menambah lagi ya jumlah pengangguran ya. Siap ya. Ini tapi bukan kampanye ya, bukan 2024. Bukan. 0% pengangguran ya. Menarik ini. Jadi sampai hari ini IKA itu sudah melahirkan sekitar 6.000-an lebih ya alumni seluruh Indonesia gitu ya. Nah, jadi dengan apa? Dengan pelatihan ya, kita kasih program-program pelatihan vokasional yang tentu juga bermanfaat lah ya dan diterima hasilnya seperti apa. Sampai kita maksud 0% pengangguran itu apa gitu. Karena apa? Karena isu kemiskinan dan isu yang selalu ada di dalam RPJM nasional itu selalu ada dua ya itu ya. Ada kemiskinan dan pengangguran gitu. Nah, dua isu ini nih yang memang akhirnya gimana sih caranya kita misalnya ya kita memang bukan punya seperti pemerintah gitu tapi kita juga menolong ya bagaimana upaya kita salah satunya berkontribusi terhadap negara lah kira-kira gitu. Ada sumbangsinya ya Ada Pak sumbangsinya ya? Dengan cara yang kita punya. Apa yang caranya? Ya dengan sumber daya yang kita punya, kita ajak, kita rekrut insan-insan muda ya yang tadi memiliki keterbatasan akses untuk ikut pelatihan kita. Nah, setelah ikut pelatihan kita gitu. Nah, ini yang akan kita ukur ya. Jangan sampai lu udah masuk tadi nganggur terus nganggur lagi gitu loh. Jadi gak ada manfaatnya betul. ya. Makanya kita bikin 0% pengangguran itu setelah pelatihan kita dipastikan tidak akan nganggur. Nah, itu untuk memverifikasinya seperti apa, Pak? Nah, apakah ada kontraprestasi di awal mengenai verifikasi? Apakah lulusan-lulusan ini berverifikasi atau tidak? Ya, jadi inilah justru ini nyambung nih nanti justru dengan tagline seperti ini dan keseriusan kita ya Institut Kemandirian Dompet Duafa dalam mengelola dua isu tadi, apalagi tadi fokusnya di PT Ribas Internasional itulah vulnerable youth ya. Anak-anak muda juga. Kita juga intervensi anak-anak muda. Nah, bagaimana supaya mereka ini tidak tidak jadi permasalahan sosial? Ya, kita sinergi gitu. Karena ya menurut data segala yang sudah dirilis bahwa Indonesia ini akan kelebihan bonus demografi ya. Ini yang tentu kalau kita tidak kelola dengan baik anak-anak mudanya justru akan menjadi masalah tersendiri. Akan nimbul lagi permasalahan ya. Permasalahan lagi gitu. Karena ini yang tadi bahwa tentu ya dengan maunya teman-teman Korea ini kerjasama dengan kita itu salah satu bukti gitu bahwa ternyata kita nggak sendiri loh. Ya ketika kita punya niat baik gitu ya. Pelatihan kita dilihat kan ini di riset dulu sama teman-teman ya. Saya masih ingat tuh bagaimana panjang itu 1 tahun proses mungkin ya satu tahun ya proses verifikasinya mereka itu memastikan ini benar nggak lembaga gitu ya. Ini benar nggak sih serius nggak sih ngelola dari anak-anak yang nganggur terus jadi nggak nganggur. Nah akhirnya ketemu gitu. Nah inilah akhirnya kita sepakati bikin nama programnya Rispace gitu ya. Yang tentu juga bukan cuma berbicara bagaimana memberikan beasiswa ya kepada para peserta didiknya, tetapi juga
menjembatani mereka yang punya skill itu tadi ya dengan yang mereka memiliki ekonomi yang cukup atau bahkan sedang melakukan usaha. Jadi skill-skill yang sudah dipunyai atau dididik oleh Institut Kemandirian, terus teman-teman Rispes ini meng-guide ya rekan-rekan atau mitra-mitra yang membutuhkan SDM yang sesuai dengan yang dibutuhkan skillnya seperti apa. Berarti secara tidak langsung menyodorkan ya Pak ya kepada mitra, apakah misalkan ada alumni dari Rispes yang misalkan sudah selesai masa pelatihan itu disalurkan ke mitra-mitra ya Pak Iqbal ya. Betul. Itu dia. Kalau untuk Rispes sendiri nih Pak, tertarik ngobrolin ibaratnya penanaman saham secara untuk jangka panjang kepada Institut Kemandirian. Nah, apa yang didapatkan oleh penerima manfaat lulusan-lulusan Rispes nih Pak? Misalkan barang-barang kerajinan seperti ini dipromosikan ke mitra-mitra, apalagi kan pangsa pasar internasional sendiri kan sekarang sangat melirik Pak. Betul. Pangsa pasar di Indonesia itu seperti apa Pak? Apakah ada kontribusi memasarkan hasil-hasil peserta sendiri Pak? Ya, jadi sebelumnya juga kita beroperasi di sini, jadi saya tarik lagi sedikit ke belakang. Ribas Internasional itu juga program pemberdayaannya itu kan jalan bareng Pemprov DKI sebelumnya. Nah, itu jelas kita berusaha satu memberdayakan, kedua membawa produk kita ini ke mancanegara, utamanya Korea, pangsa ekspor. Memang selama kita di sini juga beberapa kali kita tetap kirim beberapa produk-produk, khususnya itu ada talenan gitu kan yang kualitasnya cukup premium ya dibilang, dan itu memberikan kontribusi banyak, salah satunya ke alumni dan ke program ini, keberlangsungan program ini juga. Jadi seperti itu. Makanya kita sebut dari awal bisnisnya bisnis sosial. Nah, kenapa? Karena keuntungan dari kegiatan aktivitas bisnisnya itu difungsikan untuk pemberdayaan sosial. Nah, kalau ngobrolin bisnis sosial nih insan muda nih, pasti kan kalau di dalam negeri kan disebutnya bisnis sosial nih Pak. Ya. Bagaimana tanggapan pangsa pasar yang ada di luar nih Pak? Maksudnya apakah memiliki harga ekonomis atau di atas harga ekonomis nih Pak? Ini soalnya kan bahan-bahan kita kan memang tadi saya sempat bertanya-tanya, itu kan memang menggunakan kayu jati ya. Dan itu memang harga ekonomisnya lebih tinggi loh Pak. Gimana pangsa pasar di luar melirik seperti itu Pak? Melihat seperti itu Pak? Ya, jadi kita produksi seperti ini juga kenapa pilihannya, misal kenapa kayu premium, kenapa kayu jati? Karena kita berprinsip untuk yang namanya produksi itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kita juga memperhatikan lingkungan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua juga, jadi kalau dibilang nilai ekonomisnya itu sebenarnya di Korea sendiri kita memasarkannya itu di platform e-commerce-nya Ribas. Dan di sana kita cerita panjang lebar tentang ini produk dari mana, siapa yang buat, dan apa tujuan dibalik itu. Jadi bisa dibilang angkanya lebih mahal dari harga ekonomis. Jadi kalau dibilang kita mau head to head sama platform e-commerce yang ada di lokal, kita nggak masuk. Biayanya pasti jelas lebih tinggi. Tetapi e-commerce di luar sangat mendukung sekali. Sangat mendukung. Justru mereka rela membeli itu mahal karena mereka sangat tahu ada value sosial yang kita hantarkan ke mereka gitu, ada story-nya gitu. Oke, Pak Iqbal, Pak Usman, karena keterbatasan waktu dan insan muda juga, mungkin kita akan langsung closing statement nih. Apa sih harapan kedepannya kolaborasi antara Rispes dan Institut Kemandirian ini? Silakan, mungkin dari Pak Iqbal. Pak Usman dulu deh. Pak Usman dulu. Oke, Pak Usman. Karena kan pembukaan Pak Iqbal. Oke. Kalau dari saya, teman-teman sekalian, kita berharap bahwa semangat social enterprise di Indonesia ini yang memang mungkin masih terbatas ya gitu. Itu bisa kita rumuskan bersama-sama gitu ya. Kita bisa elaborasi bersama, dan di Rispes inilah bentuk wujud konkretnya bisa dilihat gitu. Nah, harapannya mudah-mudahan sinergi ini tetap berlanjut. Yang lebih penting adalah
bagaimana bukan cuma aktivitas atau kegiatannya, tapi bagaimana bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu gitu ya, tapi umumnya juga untuk masyarakat Indonesia. Itu harapan dari saya. Siap. Terima kasih Pak Usman. Ya. Silakan Pak Iqbal. Ya, jadi buat teman-teman Insan nih datang main ke Rispace. Jadi kita bisa kolaborasi, kita bisa diskusi banyak mungkin terkait ide-ide. Jadi ini tempatnya ide gitu, tempat berkumpulnya ide-ide dari para teman-teman Insani untuk kita kolaborasikan yang memungkinkan memunculkan inovasi-inovasi baru. Jadi main berkunjung ke Karawaci, ada namanya Rispace, teman-teman bisa cek di media sosial kita, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ya. Thread juga ada. Jadi silakan dilihat dan berkunjung kemari. Kami sangat dengan terbuka menyambut teman-teman semua. Nah, itulah Insan Muda, closing statement dari Pak Usman dan Pak Iqbal. Selagi kalian mau mengembangkan diri ya dalam hal-hal yang positif dan tentunya bisa membuka peluang pekerjaan juga nih bagi orang-orang yang membutuhkan juga. Kalau bete nggak punya inspirasi di rumah mentok, ya udah main aja ke Rispace ya Pak ya. Kita bisa ngobrolin inkubasi bisnisnya seperti apa, perencanaan seperti apa. Mungkin itu aja Insan Muda, sampai jumpa lagi bersama. Dan bisa ngopi di sini juga. Oh, bisa ngopi juga. Oh iya, ini sponsor ya, sponsor benar-benar. Kita tunggu kedatangannya Insan Muda di Rispace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.